sebuah pendidikan itu intinya adalah memanusiakan manusia, dan aku tuh berjanji dengan pendidikan itu dapat mampu gitu ya menaikkan taraf hidup mereka gitu. Jadi banyak banget aku tuh kadang dengar cerita anak gitu ya, kamu bakalnya berapa gitu kan. Ada yang dulu nih aku pernah sedih nih. Jadi aku kalau ngajar benar-benar strict banget kan, kayak di tes aja, kayak waktu di tes aja gimana gitu kan kita belajar gitu. Dan emang aku kalau ngajar itu bukan galak tapi tegas gitu, sesuai dengan aturan. Jadi aku pernah nih satu ketika nyuruh siswa ngambil tugas, tapi lupa nggak bawa tugas. Saya nggak mau tahu kan waktu itu tugas itu harus sesuai dengan tanggung jawab dia harus menyerahkan. Dia pulang lah, kok lama banget saya tunggu lama. Ternyata dia itu jalan kaki dari sekolah ke rumahnya yang lumayan jauh ya, buat aku lumayan jauh, terus balik lagi ke sekolah cuma buat ngasih tugas gitu. Di situ aku nangis, aku sadar gitu ya, ternyata kita itu nggak bisa menilai seseorang itu hanya dari sekedar ilmu, tapi ada kerja keras yang harus kita lihat gitu. Nah di situ tuh aku sadar bahwa kita itu memberikan sebuah pendidikan itu bahwa memang benar-benar harus atas dasar memanusiakan manusia, bukan hanya sekedar giving knowledge aja kan. Kita bisa transfer ilmu, siapa aja bisa transfer ilmu, tapi mendidik itu nggak semuanya bisa. Halo teman Riota, jumpa lagi nih sama Ika di sini. Kita kedatangan seorang narasumber yang kebetulan kita ketemu bareng nih pas lagi di Pare kenalnya ya. Pas lagi di kampung Inggris, saya lagi nyari beasiswa, lagi memperdalam bahasa Inggris saya, ketemu sama Ipat nih di sana gitu. Nah, karena kita udah follow di Instagram juga, nah saya lihat itu Ipat sekarang sudah menjadi seorang guru ya Ipat ya. Nah, boleh nggak sih dikasih flashback-nya sendiri gitu, awal muasalnya sendiri seperti apa, rencananya sebenarnya pas lagi ke awal ke Pare, kemudian bisa sampai profilnya berubah jadi seorang guru, itu saya kan belum tahu ya dulunya, kalau saya kan taunya Mbak Ipat ini profesi, background pendidikannya itu teknik elektro ya. Nah, gimana bisa sampai beranjak menjadi seorang guru? Boleh diceritakan? Semuanya sahabat Riota ya? Iya, betul sekali. Aku itu ke Pare itu dulu itu setelah lulus kuliah tuh masih ada sisa uang beasiswa nih gitu. Beasiswa dari mana Kak maksudnya? Dari yang S1 maksudnya? Ya, dulu beasiswa S1 tuh masih ada sisa uang lah gitu ya, suka dikumpul-kumpulin. Kira-kira mau kemana nih? Terus ada rencana teman tuh bilang lanjut atau langsung kerja. Kayaknya aku tuh jadi sebelum ke Pare itu aku sebetulnya udah banyak juga melanglang buana tuh tinggal di luar kota. Jadi kayak pengabdian pertama tinggal di Garut. Itu di Garut itu ngajar SD. Terus sama keliling jadi tukang servis. Tukang servis. Oke. Teknik elektronya berguna ya berarti ya? Ya, pas SD tuh. Terus dari SD dapat panggilan untuk pengabdian di Banten. Pengabdian di Banten sekitar 6 bulan ngajar di SMKN 8 Kabupaten Tangerang. Nah, kayaknya
ketagihan berpetualang gitu ya. Jadi sebelum kerja, meskipun waktu itu ditawarin ngajar di SMK 4 Bandung, tapi aku lebih milih ke Pare untuk nyoba beasiswa ke luar negeri. Waktu itu di sana banyak banget ketemu teman-teman yang semangat banget nih gitu kan untuk melanjutkan sekolahnya atau studinya di luar negeri gitu. Dan alhamdulillah banyak banget teman-teman yang akhirnya reaching their dream ya. Congratulations ya, salah satunya Makasih Ika. loh. Nah, di Pare nih ketemu banyak teman-teman. Nah, tapinya mungkin banyak teman-teman yang usahanya lebih banyak ya. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan mungkin ada yang 1 tahun ya, kayak teman aku. Tinggal di Parenya sendiri ya. Ya, kayak si Adele tuh yang sekarang di Amerika dia kan. Iya, lama banget ya. Dia setahun, 2 tahun dia kan di sana. Nah, aku memutuskan cuma 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena aku punya tanggung jawab. Waktu itu keluarga aku punya sekolah. Nah, sekolah itu memang kekurangan guru gitu. Jadi aku punya tanggung jawab balik dulu ke rumah. Setelah balik ke rumah, aku mulai ngajar lagi, dan akhirnya aku ngelamar di salah satu sekolah yang sekarang aku kerja gitu. Jadi sekolah yang aku kerja itu, dia itu sekolahnya itu bukan sekolah kota. Jadi emang aku pernah berdoa nih gini ya. Ya Allah, saya ingin mengabdi di suatu sekolah, tapi jangan berikan saya sekolah yang sudah maju. Jadi biarkan benar-benar mengabdi di sekolah itu yang akhirnya bisa membuat perubahan. Dan alhamdulillah doa itu benar-benar dijawab gitu ya. Akhirnya kerjalah di SMKN 8 kabupaten, di SMKN 1 Soreang. Nah, pertama kali masuk ke situ, tiba-tiba si kepala jurusannya tuh pergi nih. Kepala jurusan tuh maksudnya gimana? Jadi kan satu sekolah itu ada kepala jurusan, karena SMK ya, jadi ada jurusan-jurusan. Oke. Nah, tiba-tiba dia itu dapat beasiswa S3 di Cina. Oke. Kosong lah gitu kan, satu jurusan tuh kosong lah gitu, nggak ada gurunya. Cuma ada guru 1 senior sama aku, dan ada 1 guru muda. Dan entah kenapa si beliau ini pilih aku untuk rekomendasikan jadi kepala jurusan di sana. Wow, gitu. Padahal maksudnya ada yang senior ya di sana ya? Banyak yang senior. Jadi baru kerja 2 bulan ya waktu itu. Baru masuk banget lah, 2 bulanan, langsung jadi kepala jurusan tuh kan. Shock juga ya, shock terapi banget. Gitu. Gak tahu harus gimana dan sebagainya. Terus lihat anak-anaknya, karena daerahnya nanggung ya, kota enggak, terlalu kampung juga enggak gitu. Jadi ya agak nanggung lah gitu. Jadi banyak siswa-siswa yang ada yang dari daerah, banyak sekali yang dari daerah gitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini masih dijalani sih. Kalau tugas dan tanggung jawabnya sendiri pas lagi jadi kepala jurusan ini seberat apa sih, Pat? Maksudnya kan baru nih, terus itu memang harus ngerancang program-program juga kah atau seperti apa? Awalnya itu memang sedikit nggak ngerti ya. Pertama kan kita tuh kayak fresh graduate, tiba-tiba kerja dan langsung dikasih jabatan, itu kan sedikit aneh sebetulnya ya, tanggung jawab berat. Tapi jadi aku tuh dulu itu sampai belajar ke sekolah-sekolah lain gitu, sering datang ke sekolah-sekolah buat belajar gimana cara mengelola. Jadi sering banget lah gitu mengacu ke senior, bahwa senior itu atau sepuh itu sebagai istilahnya pemberi masukan. Anak muda itu mungkin bisa energi, kreativitas, dan inovasinya luar biasa. Tapi ada satu hal yang harus dibimbing juga gitu, terutama sama senior. Jadi kalau buat saya dengan senior itu bukannya kita istilahnya saling balapan gitu ya, tapi kita bisa beriringan bersama dengan punya kompetensi yang berbeda-beda gitu. Jadi seniornya memiliki, anak mudanya lah yang berkreasi atau eksekusi gitu-gitu ya, cari network baru gitu. Programnya sendiri yang IPA tawarkan untuk jadi sebagai seorang kepala jurusan apa, Pak, pas lagi itu? Waktu itu tuh
program pertama nih ya. Heeh. Buat aku program pertama itu siswa itu bukan cari ilmu. Yang pertama itu buat aku adab dulu. Adab itu penting banget buat aku ya. Jadi Ketika tata adab, perilaku berarti ya? ya, ketika adab dan etika mereka sudah paham bagaimana Mm-mm. bersikap, bagaimana membentuk karakter, insya Allah kesananya pun Ada jalan. lebih mudah lah gitu. Mm-mm. Terus aku juga banyak menerapin metode-metode belajar seperti di Pare sedikitnya ya aku Mm-mm. terapin meskipun gak sehektik di sana kan yang belajar dari Mm-mm. jam 5 subuh sampai 10 malam gitu kan. Luar biasa gitu kan Iya ya. udah ekstrim yang gitu. Ya, tapi kerja keras memang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mm-mm. Nah, jadi sebelum ada program yang aku benar-benar rubah banget dan benar-benar beda dari jurusan-jurusan lain. Jadi sebelum belajar itu, mereka aku wajibkan sarapan. Kenapa Mm-mm. harus sarapan? Karena bagaimana kita mau belajar gitu ya, kalau Kalau dalam perutnya keadaan perut kosong. kosong gitu kan, Mm-mm. gimana konsentrasinya bisa penuh kalau perutnya kosong. Jadi yang pertama kita sarapan bareng. Mm-mm. Udah sarapan bareng, eh wudhu kan, udah wudhunya kita sholat duha. Nah, Mm-mm. setelah sholat duha, jadi jam 7 itu sarapan, 10 Mm-mm. menit tuh kami 10 menit, kemudian sholat duha sekitar 20 menit, Mm-mm. baru ngaji. Mm-mm. Jadi sekitar 30 menit itu dipakai untuk sarapan, sholat duha, dan ngaji. Di Mm-mm. dalam ruangan, jadi aku bikin bengkel itu bersih banget, sampai bisa dipakai sholat ibadah. Mm-mm. Nah, barulah kita belajar. Dan ketika yang lain istirahat, kita tuh nggak punya istirahat. Oh ya? Nggak ada Wow. istirahat. Jadi istirahatnya itu adalah azan. Buat kita Mm-mm. istirahat itu adalah azan. Jadi kalau azan, kita sholat berjamaah, Mm-mm. baru makan siang, baru lanjut kerja lagi Oh, gitu. jadi secara lingkungannya udah dibibit ini ya untuk jadi kayak dia sebagai kondisinya nanti bekerja kayak apa gitu. Iya, benar-benar. Jadi Jadi aku tuh dicetak memang untuk, heeh. habitnya itu bukan habit anak sekolah lagi. Jadi Mm-mm. dia ketika terjun ke dunia industri Mm-mm. benar-benar udah siap gitu. Jadi jangan sampai kalau sekolah biasa kan ya jam Mm-mm. 9 pagi istirahat, Mm-mm. bentar-bentar permisi istirahat. Jadi aku kayak gitu. Gak ada kayak gitu. Oke. Jadi kan di industri masuk jam 8 kan. Nah, Mm-mm. kita dihabiskan setengah 8 itu harus semua udah selesai. Mm-mm. Belajar dan kerja gitu. Belajar dan kerja dalam artian sebenarnya ya, nggak Mm-mm. cuma belajar, tapi anak-anak benar-benar kerja gitu. Ini Jadi kalau karena yang, kalau yang ini tuh jurusannya mereka lebih ke apa sih? Apa maksudnya elektronya, terus kemudian ada apa lagi gitu? aku sih di sana ngajar elektronika industri. Mm-mm. Jadi elektronik yang berbasis di industri benar-benar. Makanya aku Mm-mm. nerapin Kayak pola sistemnya kerja industri gitu. di Heeh. industri. Kamu sendiri pasti lebih paham lah ya tentang Iya. manajemen industri. Kalau yang ininya, kalau yang lainnya ada di SMK-nya provide apa lagi nih selain itu? Jadi yang mengajarkan hal seperti itu cuma jurusan aku doang yang bikin. Oh, gitu. Jadi memang karena kamu kepala jurusan sana, jadi kamu meng-create programnya seperti itu gitu ya? Iya. Jadi buat aku Oke. itu habit atau karakter itu yang pertama ya. Karena Mm-mm. ketika terjun di dunia industri, Mm-mm. orang itu nggak akan lihat seberapa hebat kamu, seberapa Mm-mm. jenius kamu, tapi yang pertama itu adalah sikap dan karakter kamu yang akan dipakai di dunia industri. Mm-mm. Buat aku sih itu yang paling penting. Nah, selanjutnya poin setelah adab apa lagi? Ya, setelah adab itu, aku juga bikin program yang namanya Teaching Factory. Teaching Teaching Factory itu Factory. ngajar Mm-mm. berbasis industri. Jadi ngajar tapi bisa bikin perusahaan di dalam sekolah. Wih, Nah, heeh. sistemnya kayak gimana sih gitu kan? Mm-mm. Jadi setelah aku ngajar itu ya, Mm-mm. meskipun honor ngajar itu nggak seberapa. Kalau Mm-mm. kalau misalnya kita hitungannya dengan matematik gitu ya nggak Mm-mm. seberapa. Tapi alhamdulillah rezeki yang aku dapetin itu luar biasa banyaknya gitu. Mungkin salah satunya mungkin ada doa anak-anak ketika sholat dan sebagainya. Jadi aku tuh setelah ngajar itu dapat beasiswa lagi buat sekolah lagi. Nah, ternyata di sekolah sekarang nih yang S2 itu aku banyak punya link atau Mm-mm. channel
untuk memperluas jaringan. Nah, memperluas jaringannya salah satunya di bidang bisnis gitu. Jadi ada proyek-proyek dari kementerian atau bahkan proyek-proyek perusahaan yang mendatangkan profit buat sekolah gitu. Salah satunya di program Teaching Factory. Nah, jadi Teaching Factory itu kayak misalnya kita bikin satu perusahaan minta sebuah produk, ya, pengen produk A. Nah, kita buat nih example-nya, kita buat example-nya. Aku buat dulu nih sama teman-teman kampus yang di S2. Nah, bagian eksekusi lingkungan kecilnya adalah operatornya atau kita biasa bilang itu adalah anak SMK. Nah, anak SMK itu bisa jadi misalnya packaging alat lah yang sederhananya ya. Kita bisa 5.000 packaging alat. Cetaknya itu di SMK-nya berarti cetaknya si packagingnya ini. Cetak sekolah gitu kan, karyawannya siswa juga gitu yang. Tapi aku juga kadang milih siswa itu nggak semua diambil. Jadi kayak ada kompetisi atau ini perlombaan Ya, dulu gitu ya. ada kompetisi juga, seleksi juga, dan kadang aku memilih siswa-siswa yang benar-benar nggak mampu supaya untuk dorong kemampuan atau kesejahteraan dia gitu untuk bayar sekolah, untuk bantu bekal dan sebagainya gitu. Jadi selain sekolah, mereka juga bisa mempunyai penghasilan gitu. Jadi semuanya nggak cuma sekolah, penghasilan. Bayangin ya, banyak anak-anak di sekolahku itu bukan dari kalangan menengah ke atas. Ada yang orang tuanya kuli bangunan, terus ada juga yang misalnya pembuat sarang burung. Ada yang anak yatim gak punya bapak sejak dia usia berapa bulan, ibunya hanya tukang jahit. Tapi alhamdulillah gitu ya, dengan kerja keras mereka, dengan kegigihan mereka itu akhirnya bisa lulus, bisa punya penghasilan gitu untuk nambah-nambah juga gitu, dan yang penting adalah punya skill hidup untuk mereka di masa depan gitu. Sebuah pendidikan itu intinya adalah memanusiakan manusia, dan aku tuh berjanji dengan pendidikan itu dapat mampu gitu ya menaikkan taraf hidup mereka gitu. Jadi banyak banget aku tuh kadang dengar cerita anak gitu ya, kamu bakalnya berapa gitu kan. Ada yang dulu nih aku pernah sedih nih. Jadi aku kalau ngajar benar-benar strict banget kan, kayak dites aja, kayak waktu dites aja gimana gitu kan kita belajar gitu. Dan emang aku kalau ngajar itu bukan galak tapi tegas gitu, sesuai dengan aturan. Jadi aku pernah nih satu ketika nyuruh siswa ngambil tugas, tapi lupa nggak bawa tugas. Saya nggak mau tahu kan waktu itu tugas itu harus sesuai dengan tanggung jawab dia harus menyerahkan. Dia pulang lah, kok lama banget saya tunggu lama. Ternyata dia itu jalan kaki dari sekolah ke rumahnya yang lumayan jauh ya, buat aku lumayan jauh, terus balik lagi ke sekolah cuma buat ngasih tugas gitu. Di situ aku nangis, aku sadar gitu ya, ternyata kita itu nggak bisa menilai seseorang itu hanya dari sekedar ilmu, tapi ada kerja keras yang harus kita lihat gitu. Nah di situ tuh aku sadar bahwa kita itu memberikan sebuah pendidikan itu bahwa memang benar-benar harus atas dasar memanusiakan manusia, bukan hanya sekedar giving knowledge aja kan. Kita bisa transfer ilmu, siapa aja bisa transfer ilmu, tapi mendidik itu nggak semuanya bisa gitu. Atau sampai merubah karakter itu nggak semuanya bisa gitu kan. Nah yang aku tanamkan ke siswa itu memang bagaimana karakter yang harus dipersiapkan gitu. Jadi kalau misalnya tadi ditanya gimana sih gitu kan bisa sampai sebesar itu gitu. Kadang aku tuh ngasih motivasi sama siswa itu, coba dari kelas 1 ya, coba rubah dulu lah pola pikir kalian yang bahwa kalian itu nggak bisa gitu. Tinggalin semua hal-hal yang kalau kalian bilang, Bu, saya kan misalnya dari anak keluarga tukang gini beca, gitu ya. ya Bu, misalnya saya hanya anak supir angkot, misalnya gitu.
tinggalkanlah gitu semua pikiran-pikiran itu, bahwa semua orang itu berhak loh, berhak mendapatkan sesuatunya ketika dia bekerja keras gitu kan. Jadi pas aku lihat anak itu sampai jalan kaki sampai jauh bolak-balik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, kita sebagai guru pun nggak hanya cuman memberikan nilai kan di situ, tapi memberikan effort lebih gitu, bahwa dia itu ada kerja kerasnya gitu. Jadi semua orang tuh juga nantinya gitu ya, semua orang pun kalau misalnya dia bekerja keras, pasti akan ada yang melihat dia untuk membuktikan. Nah, Kalau dari programnya sendiri, kan kalau yang ini programnya kayak kesannya masih smooth nih. Pas lagi awal mengajukan sendiri, cukup sulit nggak sih, Pat? Karena kan kalau kamu bilang, saya nggak tahu nih, maksudnya dari sisi peralatannya dulu, sekolahnya memang sudah menyediakan atau kamu juga ada invest alat baru tuh pada saat programnya? jadi di sekolahku itu ya, sebenarnya sekolah baru. Jadi pertama aku ke sana itu nggak punya alat satupun. Jadi waktu ketua jurusannya pergi itu nggak ada satupun alat, nggak punya apa-apa gitu. Nah aku tuh mulai bangun, bahkan aku kadang ngerogoh kocek sendiri gitu kan, buat istilahnya pengembangan jurusan sendiri. Jadi kadang banyak banget pakai uang pribadi yang harus diinvestasikan buat di sekolah. Tapi akhirnya kan alhamdulillah kayak kebayar gitu ya. Penghasilannya itu ya terbayar banget, bukan hanya buat aku aja ya, tapi buat ratusan siswa yang ada di jurusan juga gitu. Jadi awal sebenarnya berat ya. Ya berat banget awal-awal karena kita nggak punya alat, kemudian sumber daya gurunya yang kurang. Dulu itu gurunya cuma satu sama aku, jadi cuma ada 2 ya. Jadi ada 2 itu, jadi aku tuh bisa ngajar dari pagi semua kelas sampai Sabtu itu, sampai stres, beneran stres. Bagi waktunya ya. Bukan bagi waktu lagi, jadi udah kayak kerja lagi dari pagi sampai sore, semua kelas aku yang ngajar gitu kan, karena nggak ada guru. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai udah meningkat ya. Ya udah mulai. Kalau dari ininya, Pat, maksudnya ide baru kepala jurusan nih, kan berarti harus lapor juga ya ke kepala sekolah gitu. Respon kepala sekolah pas lagi awal gimana tuh? Kebayang nggak? Maksudnya gini, aku aja baru pertama kali dengar nih ya, sorry dipotong. Aku baru pertama kali dengar nih ada teaching based on industry tadi gitu. Maksudnya kan kayak kepala sekolah mungkin juga akan berpikir, ini anak yakin dari mana gitu kan. Maksudnya emang dari awal udah punya proposal yang clear gitu sampai mau ngajukan ini, atau iseng-iseng dulu nih gitu karena memang udah tadinya yang tadi benchmark itu jadi dapat ide yang sama, atau seperti apa tuh, Pak? Jadi awalnya itu didukung dari prestasi siswa di jurusan. Nggak mungkin orang itu percaya branding kita ya, kalau kitanya sendiri udah nge-branding nama kita sendiri. Jadi nge-branding namanya itu salah satunya dengan prestasi. Nah, sebelum kita untuk mempatenkan nih, akhirnya ingin jedar gitu kan, bikin TV Factory itu, akhirnya kita itu dulu ikut lomba-lomba dulu. Jadi lomba-lomba kecil, akhirnya naik ke tingkat nasional, dan akhirnya juga bisa mengharumkan nama di internasional juga gitu, sampai akhirnya ketika ada tawaran kerjasama dari perusahaan luar ke sekolah kita, itu udah percaya gitu, tanpa kita harus menyodorkan diri, orang lain bahkan udah nyari ya, menawarkan gitu kan. Iya, bahkan menawarkan gitu, yuk gitu kan kita kerjasama bareng gitu, karena branding dari yang kita kerjakan. Jadi jangan kira nih ya, pekerjaan-pekerjaan kecil yang mungkin nggak akan dilirik, atau misalnya nggak seberapa itu, sepele gitu. Tapi ketika pekerjaan kecil kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah gitu ya, siapa tahu kan ada orang di luar sana yang memperhatikan kita, yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Jadi jangan menyepelekan hal-hal kecil itu aja. Benar. Nah, kalau dari bagi waktunya udah padat nih, terus bisa sampai kepikiran ikut program lomba internasional sampai masuk ke kancah internasionalnya sendiri, gimana, Pak?
seleksi dulu beberapa siswa. Yang aku seleksi itu nggak seleksi ilmu. Jadi aku tuh udah seleksi ilmu karena buat aku ilmu itu bisa dipelajari gitu kan. Tapi motivasi dan kerja keras tadi susah dicari. Nah, jadi aku tuh seleksinya itu mereka disuruh membuat motivasi hidup. Kayak motivation letter gitu. Ya, benar-benar motivation letter gitu. Jadi mereka pilih motivasi hidup, aku pilih 2 terbaik waktu itu. Pilih 2 terbaik, yang akhirnya aku pilih salah satu. Waktu itu aku nggak tahu keadaan siswanya itu, ternyata si anak itu dari keluarga yang kurang lah, misalnya kurang berada gitu. Orang bapaknya itu supir angkot. Nggak tahu kan, jadi aku ambil lah gitu. Aku ambil. Kalau dari kemudian motivationnya letter, dia mimpinya apa, Pat, yang pada saat itu yang nyentuh banget hati kamu nih? Boleh dong kisi-kisinya. Ya. Jadi dia itu nggak apa-apa gitu diceritakan. Nggak apa-apa, maksudnya tapi kan selama profilnya nggak ini kan. Jadi dia bilang di situ bahwa si ayahnya itu sakit. Tapi selama sakit itu tetap bekerja demi menghidupi keluarganya. Nah, si anak itu kalau ingin sesuatu atau misalnya mengerjakan tugas dan sebagainya, dia itu harus mengumpulkan uang itu sampai berhari-hari gitu kan untuk Si bapaknya atau anaknya? Si anaknya gitu, saking tidak mau menyusahkan keluarganya lah. Jadi tapi dia punya satu mimpi, yaitu mimpinya untuk bisa membanggakan orang tuanya. Jadi semuanya motivation letternya itu dalam bahasa Indonesia, tapi ketika dikirim kan jadi ada seleksi perusahaan juga ya. Seleksi perusahaannya itu harus pakai bahasa Inggris. Aku lupa ya isinya apa ya, tapi yang aku ingat itu ada kata-kata gini. Berlian itu tidak pernah tertutup oleh lumpur. Jadi ya, aku pernah ingat kata berlian itu tidak pernah tertutup oleh lumpur. Sebaik apapun gitu kan, sebaik apapun pekerjaan kita, meskipun di lingkungan yang tidak baik. Jadi intinya itu kalau kita punya keinginan dan kegigihan gitu ya yang luar biasa, meskipun itu tertutup dalam keadaan seburuk apapun, kita tetap akan bersinar dengan bersinar. Jadi intinya ya tadi berlian tidak akan pernah tertutup oleh lumpur gitu. Yang namanya berlian tetap berlian kan, meskipun ditutupi lumpur yang gelap sekalipun dia akan tetap bersinar gitu. Jadi nah itu kata-kata yang bikin aku menyentuh banget tuh. Jadi intinya apapun mimpi seseorang itu kalau dikerjakan sungguh-sungguh, gigih, tapi dalam keadaan terburuk, insya Allah tetap ada akan jalan bersinar. Ya? Tetap akan ada jalannya. Nah itu yang akhirnya bikin aku take out anaknya, kemudian aku seleksinya itu sampai ratusan. Kata perusahaan itu sampai ratusan sekolah se-Indonesia, banyak banget. Ada beberapa tahap. Yang pertama lolos nih, lolos, aku panggil orang tuanya, aku panggil ibunya. Ibunya tuh sampai karena ada administrasi yang harus diselesaikan kayak bikin paspor, visa dan sebagainya itu dibebankan ke siswa kan. Ibunya itu sampai berhutang waktu itu. Sampai ngutang dulu sana sini lah gitu ya, sampai ngutang sana sini. Padahal itu belum dinyatakan lulus loh, itu belum dinyatakan lulus kan. Tapi mau bantu gitu kan. Saya minta doain ibunya tiap sholat dan sebagainya. Jadi khusus aja waktu itu aku panggil orang tuanya. Buat ngedoa anaknya, khususin gitu satu anak itu. Terus ibunya juga sampai hutang sana sini. Dia punya kakak satu-satunya cewek kerja gitu. Kakaknya juga ngutang gitu kan buat nambahin adiknya gitu. Dan alhamdulillah akhirnya lulus sampai juga ke Thailand. Di sana dia kerja di Thailand. Alhamdulillah dia dapat penghasilan yang akhirnya pulang ke rumah bisa bantu-bantu orang tuanya juga gitu. Jadi ya senang banget lah gitu. Jadi
mendidik itu, ya mengajar itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi ada sisi-sisi mendidik yang akhirnya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu sih senangnya Keren buat banget. aku. Kalau yang ininya sendiri emang seleksinya untuk seleksi kerja berarti ya? Bukan seleksi kompetisi gitu ya? Atau gimana, Pak? Seleksinya itu seleksi kerja sih sebetulnya. Enggak Hmm. kerja juga sih. Jadi ada 20 anak siswa Mm-mm. yang diberi kesempatan Mm-mm. untuk melatih skillnya di salah satu perusahaan namanya Oh, PT. jadi kayak internship gitu ya? Ya, kayak internship gitulah 3 bulan Hmm. gitu. Nah di sana tuh ada ya pertukaran budaya, kemudian kerja di Hmm. perusahaan, dapat ilmu dan sebagainya. Sangat itu. Oke. Jadi waktu itu tuh se-Jawa Barat itu cuma sekolah aku satu sama ada satu sekolah lagi yang dapat. Jadi se-Jawa Barat itu ada 2 Ada sekolah, 2 salah orang. satu. Mm-mm. Yang lainnya seluruh Indonesia, 20 orang. Sampai Hmm. pernah masuk ini juga loh, berita di TV Jepang, Mm-mm. kemudian TV Thailand juga, Mm-mm. sampai masuk berita-berita di luar negeri lah gitu, alhamdulillah gitu. Karena prestasi anak-anak itu ternyata ketika sampai di sana itu Mm-mm. mengagetkannya adalah lebih bagus daripada pegawai yang di training di sana gitu. Jadi Mm-mm. mereka sampai masuk berita gitu. Jadi skill mereka itu diakui atau kinerja di perusahaan itu diakui karena mungkin habit-habit yang di sekolah biasa udah Ditanamkan. ditanamkan gitu. Nah, kalau dari sana kan udah dapet nih dari harum namanya gitu kan ya. Pada saat tahapan selanjutnya kamu sendiri sebagai ketua jurusan gimana Pak akhirnya gitu? Karena kan udah dapet nih reputasi, jadi kan bisa lebih melebarkan sayap nih ceritanya. Hmm. Melebarkan sayap gimana? Maksudnya lebih mengembangkan lagi tentang program-program jurusannya, kemudian lebih apa ya? Jadinya kan secara reputasi sekolah juga malah meningkat kan gitu. Jadi bisa apa ya? Ya, Kalau kita ngomong potensi anak-anak yang masuk mungkin jadi lebih bagus dan sebagainya gitu kan. ya alhamdulillahnya sih kalau lihat lihat ini gitu ya, lihat siswa-siswa yang lulus gitu kan. Jadi Mm-mm. sebenarnya gak cuma satu sih Iya, yang heeh. kayak luar negeri itu kan, ya salah satunya tadi ada yang ke Thailand. Kemudian hampir setiap tahun jurusan aku itu meloloskan anak untuk pergi ke Jepang. Mm-mm. Jadi setiap tahun itu ada kita punya kerjasama dengan perusahaan asing. Mm-mm. Nah, perusahaan asing tersebut akan membuka seleksi besar-besaran gitu, diseleksi. Nah, alhamdulillahnya di satu sekolah itu yang tiap tahun ngirimin siswa ke Jepang itu Mm-mm. salah satunya dari jurusan aku. Mm-mm. Aku tuh kadang nggak ngerti juga ya kenapa banyak banget yang lulus itu, aku benar-benar nggak Heeh. ngerti gitu. Heeh. Apa sih gitu? Kalau aku pengen tanya tuh sama HRD-nya tuh Mm-mm. apa sih gitu yang mereka cari gitu? Karena Mm-mm. kalau buat aku sendiri di jurusan eh, ilmu itu memang bisa dipelajari apapun, bahkan ketika kita terjun ke dunia baru, kita pasti akan belajar sesuatu itu dari nol. Nggak Mm-mm. mungkin kita udah bisa dan sebagainya pasti dari nol gitu kan. Jadi balik lagi ke tadi bahwa intinya itu adalah bagaimana kita bersikap untuk beradaptasi di dunia baru gitu. Salah satunya dengan karakter yang terbaik. Jadi kalau ilmu itu mengikuti. Nah, banyak banget yang lulus itu kalau lihat dari segi apanya gitu aku juga nggak ngerti sih, tapi ya alhamdulillahnya banyak banget yang lulus di Jepang, kemudian ada di Taiwan juga. Jadi banyak banget siswa-siswa ini ya yang dulu dari kelas 1 itu aku tanamkan, kalian itu kalau mau melakukan sesuatu, misalnya kalau punya mimpi atau punya tujuan, tulis tujuan kalian, terus kalian buat tangganya itu how to achieve your dream itu kan kita tuh punya tangga step by stepnya apa yang harus dilakukan. Nah, Mm-mm. jangan sampai ketika kalian menemukan tangga yang susah, kalian balik lagi dan menyerah gitu. Jadi kalau kalian udah susah, lalui aja seberat apapun itu karena suatu saat tangga kesusahan itu bisa jadi kenangan yang indah gitu. Setelah kalian mencapai goal yang kalian inginkan.
kalau sesuai dengan tema kita yang mau angkat kan tentang bermimpi itu sedari dini gitu. Kalau IPAT sendiri gitu, kayak tadi udah bilang kan dari anak kelas 1 juga udah di-brainwash nih, maksudnya di-brainwash untuk jangan menutup diri gitu, selalu membuka peluang yang mungkin bisa kamu dapatkan dengan mimpi yang mungkin nggak masuk akal gitu. Kalau dari sisinya IPAT sendiri untuk program-programnya memang ditujukan untuk hanya sebagai pekerja atau ada juga yang mau jadi entrepreneur kamu bantu gitu. Boleh cerita nggak yang dari sisi ke entrepreneurnya nih dari SMK-nya sendiri seperti apa gitu? Iya, jadi emang kalau SMK itu kan memang ditargetkan khusus untuk bekerja, tapi di Mm-mm. samping itu sekarang kan meluas. Mm-mm. Eh, ada yang mau melanjutkan atau bahkan ada yang mau misalnya membuka wirausaha. Nah, kalau misalnya di SMK memang 70% siswa Mm-mm. itu ingin langsung bekerja karena memang untuk mencari atau menambah kebutuhan hidup mereka Mm-mm. untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. Tapi di samping itu juga banyak siswa-siswa yang akhirnya melanjutkan gitu karena saya itu suka bilang gini sama siswa, kamu boleh kerja, tapi kalau kamu punya waktu sedikit pun gitu ya, misalnya meskipun sedikit, manfaatkan waktu itu untuk belajar gitu. Mm-mm. Kalau bisa jangan putus sekolah, teruskan sekolah kamu. Indonesia itu bukan negara yang seperti di negara luar kan. Kadang ada orang yang nggak sekolah tapi bisa diterima di perusahaan Mm-mm. bagus dan sebagainya. Mm-mm. Indonesia itu tetap butuh ijazah, Mm-mm. tiket misalnya untuk menaikkan tingkat jabatan dan sebagainya gitu kan. Nah, terus ada juga nih yang misalnya, Bu, saya itu nggak mau disuruh-suruh, nggak mau Udah ada ya ternyata pemikiran kayak gitu ya. nggak mau disuruh-suruh gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya sekolah lagi juga katanya kasihan sama orang tua, misalnya Mm-mm. meskipun saya bilang gitu, beasiswa bener banyak kan, tapi sedikit orang yang mau benar-benar meraihnya. Nah, akhirnya ada juga yang buka usaha. Nah, yang buka usahanya itu salah satunya mungkin sudah punya pengalaman di teaching factory tadi. Jadi Mm-mm. teaching factory itu kan kita itu, jadi aku tuh waktu itu bikin anak itu silakan buat proposal perusahaan. Wow. Seandainya kalian Mm-mm. misalnya mau menciptakan suatu Usaha usaha, mandiri gitu ya. ya, silakan gitu. Sampai anak tuh, semua anak itu presentasi produknya masing-masing. Mm-mm. Dan aku tuh benar-benar berkomentar dan mengkritisi benar-benar gitu kan, kayak Jadi misalnya, kayak maksudnya apa ya, dewasa sebelum waktunya dong bisa jadi. iya memang aku tuh sistem ngajar itu Mm-mm. Maksudnya anak jadi SMA kelas 1 nih atau kelas 2 kelas 3 kan nggak maksudnya ya wajar lah ya dipakai. mereka mikirnya masih main-main gitu kan. Oh enggak. Karena kelas 3 itu saya dituntut adalah ketika anak masuk SMK itu, dia Mm-mm. itu udah masuk remaja awal, Mm-mm. dewasa awal. Akhirnya dia sudah Mm-mm. meninggalkan remaja akhir. Maka tinggalkanlah semua pemikiran-pemikiran bahwa main dan sebagainya. Kalian tuh punya tanggung jawab untuk membalas kebaikan orang tua kalian. Kemudian kalian punya tanggung jawab nanti adik-adik kalian karena lingkungan yang di sekolah aku itu adalah lingkungan yang menengah ke bawah itu. Mm-mm. Ketika anak lulus itu, bisa jadi mereka itu dibebankan untuk membiayai hidup adik-adiknya, Mm-mm. mengganti istilahnya mengganti peran orang tuanya dalam mencari nafkah, menjadi tulang punggung. Jadi mereka itu udah di brainwash bahwa mereka harus bertanggung jawab. Terutama kan Mm-mm. murid-murid aku tuh banyaknya laki-laki ya. Mm-mm. Apa iyalah Terus aku jelas banget. masuk kelas gitu kan karena elektro. Terus aku Mm-mm. perempuan sendiri. Jadi aku selalu Mm-mm. bilang kalau misalnya, jadi aku tuh memberikan, nggak cuma ngomong tapi memberikan contoh buat mereka. Mm-mm. Kalau misalnya ibu bisa, seorang perempuan, kenapa kalian laki-laki nggak bisa lebih hebat? Mm-mm. Laki-laki itu diberi 2 kali lipat kecerdasan, 2 kali lipat kekuatan yang lebih besar oleh Allah gitu kan, kenapa nggak dimanfaatkan? Jadi mereka itu memang udah eh, dibentuk bahwa harus dewasa, harus punya Mm-mm. tanggung jawab, eh,
harus punya bekal ilmu agama, ilmu hidup dan sebagainya gitu ya. Jadi sekolah itu benar-benar nggak cuma transfer ilmu doang. Jadi ketika nanti misalnya bekerja, kemudian melanjutkan kuliah, atau tadi misalnya membuat usaha juga, udah punya plotnya gitu. Kayak misalnya kalau punya usaha, memangnya kamu mau, saya tanya gini, emangnya kamu mau kalau punya karyawan pemalas kayak gitu? Siapa yang mau mengerti, siapa yang mau ini, mau bikin bangkrut perusahaan kamu, saya bilang gitu kan, nggak mau Bu. Ya iya, berarti kamu sendiri yang harus menjadi contoh buat bawahan kamu gitu kan. Nah mereka itu benar-benar bikin proposal, menerangkan gitu, presentasi tentang usaha-usaha mereka. Nah, ide-ide yang bagus gitu ya, kadang kita tuh kan udah diribetkan dengan banyak hal gitu, karena aku kan kuliah juga, kemudian ngajar juga, belum ngurus jurusan juga. Ngurus jurusan itu ngurus siswanya, ngurus guru-gurunya, dan sebagainya. Jadi kadang ide-ide itu mentok kadang ya. Tapi ketika kita melemparkan ide-ide ke siswa, itu luar biasa gitu, gila, bahkan sampai yang gak nyangka, wah iya juga nih ada ide kayak gini, ini kan bisa jadi peluang bisnis yang bagus gitu kan. Nah dari situ itu kita arahkan gitu. Nah ketika diarahkan itu bahkan ada siswa ini ya, aku pernah sampai, jadi mereka nggak cuman langsung misal jadi kayak CEO-nya, mereka itu harus kerja dari bawah. Nah kerja dari bawah itu aku tuh pernah bikin bahwa untuk entrepreneur nih ya, coba satu kelas keliling lingkungan itu untuk nawarin dulu. Kayak SPG, sales gitu kan gitu ya. Biar mereka tahu betapa capeknya kalau kerja di bawah. Gitu. Nawar-nawarin, ada yang dapet, ada yang diusir katanya minta sumbangan. Gitu. Terusnya ya belum ngomong katanya udah diusir, padahal kan cuma mau nawarin. Itu masih pakai baju sekolah kan tapinya? Pakai baju sekolah gitu, pakai baju sekolah biar mereka tahu kan dari sekolah mana gitu. Terus kadang wawancara, cari ilmu-ilmu dari yang pengusaha-pengusaha sukses gitu. Suruh wawancara, diusir juga katanya ya, takut nipu, takut apa gitu. Tapi kan mereka punya pengalaman di situ. Terus nanti mereka presentasi. Nah, yang aku arahkan itu ketika mereka punya idenya menarik, aku arahkan karena aku punya link. Nah, aku punya link, coba kamu buat dulu ide alatnya, kemudian aku tawarkan linknya, misal ke perusahaan atau ke kementerian. Nah, mereka setuju nih dengan proyek ini. Nah, itu tuh bisa menjadi produk massal yang akhirnya memberikan penghasilan di sekolah yang disebut bisnis digital. Jadi bisnis digital itu mereka itu mengerjakan satu proyek ya, jaraknya misalnya kalau lagi pandemi gini kan jarak jauh ya, kerjain satu proyek, nanti proyeknya itu ya lewat pengiriman dan sebagainya gitu. Tapi yang ada jadi aduh kalau ngejelasin bisnis ini panjang lagi nanti. Itu panjang soalnya ceritanya. Jadi kalau dari India sendiri memang sengaja ya Pat ya, maksudnya dibuat sebuah sistem sama kamu sendiri, kurikulumnya tuh dimodifikasi berarti ya, lebih ready, jadi kayak dia sudah akan jadi orang yang ready to use pada saat selesai dari SMK, ataupun dia memang sudah siap secara mental untuk menjadi seorang entrepreneurnya sendiri gitu, tapi dengan bibit-bibit yang lebih matang lagi gitu. Maksudnya masih SMK kan, maksudnya muda banget untuk mencoba bisnis sendiri gitu. Persiapannya sendiri, kalau dari sisi keuangannya sendiri gimana Pat? Maksudnya ini kan fasenya masih ini ya, masih secara ide momennya orisinil, menarik gitu. Terus kemudian dibantu juga sama pihak lain ternyata kan kalau dari ceritanya Ipat ya. Nah kalau dari sisi keuangannya mereka gimana Pat mendalaminya gitu? Nah, sekarang itu aku tuh lagi ada proyek nih ya, namanya itu IoT pertanian atau yang sekarang lagi dikenal itu Internet of Things.
Internet of Things itu yang tadi disebut itu bisnis digital. Jadi semua berbasis internet. Semua pekerjaan sekarang bisa berbasis internet, apapun itu. Nah, semua siswa itu kayak tadi kan. Jadi dari kelas 1 itu memang mereka pekerjaannya ada berbasis proyek. Jadi setiap semester itu mereka akan punya ujian membuat hasil proyeknya dari kelas 1. Semester 1, semester 2 sampai semester 6 itu mereka berarti punya 6 produk yang biasa mereka buat. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu, proyek-proyek itu, alat-alat tersebut itu yang biasanya mereka jual gitu. Mereka jual ke pasar. Contoh sederhana lah gitu ya. Toko-toko itu suka ada tulisan atau running text, tahu nggak? Yang running text yang di papan itu kan mamanya dia jual apa, sama apa gitu ya. Ya, hal-hal sederhana seperti itu, siswa kelas 2 itu udah bisa bikin kayak gitu. Yang satu kali jual itu keuntungannya bisa 400.000 satu kali jual. Menarik. Kalau misalnya ada nih siswa aku yang sekarang penghasilannya mungkin udah puluhan juta ya. Jadi dia itu setelah lulus, karena terbiasa bikin proyek itu, setelah lulus itu sama teman-temannya, jualan running text itu. Running text-nya kok bisa sih dari running text bisa sampai puluhan juta gitu kan. Jadi sistemnya dia bikin dulu. Dia masukin ke sekolah-sekolah, ke instansi-instansi. Nanti bayarnya itu misalnya itu ketika ada dana cair atau sebagainya. Nah, itu sekali masuk kan ya bisa diputer lah gitu. Nah, di samping itu dia jualan hal-hal lain gitu. Jadi ya yang sederhana itulah gitu, misalnya Berangkat dari keahlian sendiri juga ya mereka itu ya. Iya, dari keahlian-keahlian yang udah biasa dikerjakan gitu. Jadi kayak tadi running text, kemudian kadang ada juga sih yang melenceng, nggak dari elektronika, ada juga gitu yang nggak sesuai dengan jurusannya, nggak juga, karena kan ketika siswa masuk ke sekolah atau memilih jurusan, jangankan SMK ya, kuliah aja kadang nggak semua orang kerja di bidang gitu kan, gitu. Tapi bekal-bekal tadi kayak Habitnya. entrepreneur itu kan sudah ada gitu. Jadi ketika misal lulus nggak di bidang itu nggak masalah, karena aku juga nggak menekankan ke siswa bahwa kalau kamu masuk jurusan ini kamu harus menjadi teknisi yang terbaik, nggak juga. Kembali lagi ke mereka gitu. Tapi pada akhirnya mereka kan berkembang masing-masing juga gitu. Asalkan kita sudah memberi bekal ilmu hidup tadi gitu. Oke, menarik banget Ipat. Boleh nih Ipat buat pertanyaan terakhir nih dari saya. Kalau Ipat sendiri, andaikan apa ya, buat ada anak-anak muda gitu, maksudnya kan nggak semuanya nih mendapatkan pengalaman yang sama karena nggak bersekolah di tempat Ipat sekarang gitu. Apa yang mau Ipat kasih nih ke mereka untuk berani bermimpi, kemudian siap untuk eksekusinya sendiri gitu. Berarti kan kalau mereka kan alhamdulillahnya dibantu nih kalau teman-teman sekolah sama Ipat ada seorang mentor di sana gitu kan. Nah, kalau Ipat sendiri mau ngasih tips apa nih buat teman-teman yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama teman-teman yang lainnya? Jadi buat yang di luar sana gitu, yang misalnya punya tujuan atau punya hal yang ingin dicapai, tapi karena keterbatasan kalian gitu, anak muda gitu, jangan sia-siakan waktu kalian itu terbuang percuma gitu, meskipun sedetik pun. Jadi jangan terlalu banyak, misalnya kalau anak-anak zaman sekarang misal main TikTok dan sebagainya, stop di situ gitu kan. Buat tujuan kalian, mau kemana hidup kalian, fokus di situ, kemudian langkahi tangga-tangga untuk menuju ke tingkat yang tinggi yang ingin kalian capai. Jadi jangan sampai kalian itu terlalu terlena dengan kenyamanan-kenyamanan, misal main-main hal-hal yang tidak berguna. Jadi stop di situ,
mulai kejar, mulai berlari, karena sukses itu nggak perlu nunggu tua, tapi kalian itu bisa sukses dari sekarang dengan tujuan dan kerja keras yang kalian capai hari ini. Ya, jadi jangan sia-siakan meskipun sedetik pun waktu yang paling bermanfaat. Ingat ya, aku aja dulu mulai kerja keras itu dari SMP gitu. Tapi karena manajemen waktu yang baik, main pun bisa, kemudian menghasilkan uang bisa gitu. Punya karir yang alhamdulillah Allah laksanakan. Jadi stop main-main atau stop melakukan hal-hal yang tidak berguna, mulai manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Itu aja sih. Oke, terima kasih Ipats atas sharingnya pada sesi cerita muda kali ini. Buat teman-teman Ryota yang punya pertanyaan atau teman-teman muda lainnya yang pengen bermimpi, jangan lupa untuk ikuti tips dari guru kita tercinta yang sangat cantik jelita ini. Dari kami berdua, kami undur diri. Terima kasih.